Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Adelia dari Farmasi B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isolasi kafein dari daun teh dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Tujuannya yaitu mengidentifikasi senyawa yang terkandung dari teh dan mempelajari teknik pemisahan kafein dari teh, kemudian melakukan teknik pemurnian teh melalui proses sublimasi. Untuk teori dasarnya, ada maserasi. Maserasi itu merupakan cara penyaringan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyaring menurut Debkes 1986. Kemudian like disoft-like, artinya senyawa polar hanya larut pada pelarut polar dan sebaliknya, untuk non-polar dan semipolar juga. Nah, like di soft-like ini digunakan dalam pemilihan pelarut dalam jika menggunakan metode ekstraksi menurut JAK 2015. Nah, untuk ekstraksi cair-cair adalah suatu teknik di mana larutan dibuat bersentuhan dengan pelarut kedua yang tidak bercampur dengan pelarut pertama sehingga zat terlarut akan berpindah. Menurut Vertes dan kawan-kawan 2011. Sublimasi adalah suatu metode yang digunakan untuk pemurnian senyawa organik dari padatan menjadi gas, di mana zat padat hasil reaksi biasanya bercampur dengan zat padat lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan zat padat yang diinginkan perlu dimurnikan terlebih dahulu. Prinsip metode ini pada perbedaan kelarutan zat pengotornya. Menurut Atomsa dan Golab 2011. Nah, destilasi vakum adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya dengan cara cairan diuapkan pada tekanan rendah menurut Kusumo dan Milano 2017. Prinsip KLT adalah distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik dan fase gerak berupa cairan yang bergerak di atas fase diam menurut Kumar dan Pandey 2013. Nah, teh ini mengacu pada produk pertanian daun tunas, dan ruas tanaman Camellia sinensis, di mana sumber kafein dalam daun teh sangat penting dengan jumlah 3,5%. Kafein memiliki efek farmakologis pada sistem saraf pusat, jantung, pembuluh darah, perifer dan sentral, ginjal, gastrointestinal, dan sistem pernapasan menurut Komes dan kawan-kawan 2009. Nah, klasifikasi daun teh. Klasifikasi daun teh ini ada kingdomnya itu ya Plante, subkingdomnya Traseobinta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordonya Thales, familinya Theace, genusnya Camellia, dan spesiesnya Camellia sinensis. Menurut Putra 2015. Alatnya itu ada batang pengaduk, gelas kimia, cawan porselen, cambar, corong kaca, corong pisau, pisau cutter, cutting mat, gelas ukur, hot plate, kaleng, klem dan statif, KLT, neraca analitik, penjepit kayu, pH meter, pinset, pipa kapiler, pipet tetes, dan spatel. Untuk bahannya itu ada asam sulfat 10%, kemudian aluminium foil, aqueous, daun teh Camellia sinensis sebagai simplisi atau sampel, es batu, etanol 96%, kafein murni, kertas saring, kertas perkamen, kloroform, natrium bikarbonat, plastik wrap, dan silika gel. Untuk prosedurnya, yang pertama itu ada isolasi daun teh, di mana daun teh ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dihaluskan, dimasukkan ke dalam beker gelas, dan ditambahkan aqueous sebanyak 150 ml. Kemudian ditambahkan kembali natrium bikarbonat 2,5 gram, dan dipanaskan di atas hot plate selama 20 menit sambil diaduk. Kemudian disaring larutan dalam keadaan panas, lalu didinginkan. Ditambahkan asam sulfat 10% sebanyak 4 ml dan didapatkan pH 6,94, yaitu netral. Kemudian dimasukkan kembali campuran pH netral ke dalam corong pisah, ditambahkan kloroform sebanyak 50 ml, dikocok corong pisah dan sesekali dibuka kerannya. Didiamkan selama 10 menit sampai diperoleh 2 fase, di mana diambil fase kloroformnya lalu diuapkan menggunakan pemanas manual sampai volume kurang lebih 10 ml. Nah, kemudian ditambahkan aqueous panas kurang lebih 1 ml dan hasil
klorofom tadi disimpan dalam lemari es kurang lebih 1 minggu dan didapatkan kristal kafein. Yang kedua ada prosedur pemurnian menggunakan metode sublimasi. Kristal kafein di mana yang pertama itu ditimbang cawan kosong dengan berat 58,53 gram dan kertas saring dengan berat 1,014 gram. Kemudian kristal kafein dimasukkan ke dalam cawan porselen kecil lalu ditutup dengan kertas saring dan diberi lubang. Ditutup dengan corong kelas terbalik yang lubangnya telah disumbat dengan kapas. Ditambahkan kertas saring yang berbentuk kerucut dan dipanasi cawan menggunakan hot plate dengan suhu 25 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan selama 15 menit. Ditimbang cawan yang berisi ekstra kafein dengan berat 58,534 gram dan kertas saringnya berat 0,364 gram. Hasilnya yaitu kristal kafein telah murni. Kristal kafein tersebut diidentifikasi dengan disiapkan silika gel GF254 dengan panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dan batas atas dan bawahnya 0,5 cm. Kemudian disiapkan klorofom dan etanol dengan perbandingan 9,5 berbanding 0,5 sebanyak 4 mili. Dimasukkan ke dalam chamber, lalu dicelupkan pipa kapiler dalam metanol sebanyak 3 kali. Dan ditotokkan pipa kapiler yang berisi kafein murni dan kristal kafeinnya. Dideteksi plat menggunakan KLT dengan UV 354 dan 254. Kemudian dihitung nilai RF dan rendamen yang didapatkan. Berikut ada hasil pengamatan. Saat dilakukan pemanasan, kemudian hasil pengukuran pH pada pH 9,4 sebelum penambahan asam sulfat 10% dan didapatkan hasil 6,94 setelah penambahan asam sulfat 10%. Kemudian didapatkan dua fase saat proses pemisahan menggunakan corong pisah, di mana fase diklorometan bagian bawah dan fase air. Lalu hasil tersebut diambil fase klorofomnya dan didapatkan hasil kristal kafein setelah didiamkan di dalam lemari es. Pemurnian kristal kafein menggunakan metode sublimasi dan berikut hasil identifikasi plat KLT-nya. Untuk perhitungan ada perhitungan rendamen dan RF, di mana bobot ekstrak yang diketahui 0,004 gram dan bobot simplisia sebanyak 10 gram. Dapatkan hasil 0,04%. Dan nilai RF yang diketahui jarak yang ditempuh zat 2,3, jarak yang ditempuh pelarutnya 4. Di mana 2,3 dibagi 4 yaitu hasilnya 0,575. Untuk pembahasan, mengisolasi kafein dari daun teh kemasan menggunakan metode ekstraksi dan sublimasi, di mana prinsip dari ekstraksi yaitu pemisahan suatu atau beberapa zat padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Prinsip dari sublimasi suatu proses perubahan zat dari fase padat menjadi fase uap, kemudian dikondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Nah, di sini digunakan pelarut Aquades. Kenapa? Karena mampu melarutkan hampir semua zat. Kemudian ada penambahan natrium bikarbonat yang berfungsi agar kandungan tanin dalam teh dapat diserap dan masuk ke dalam fase cair sehingga membentuk garam tanin atau anion fenolik. Nah, tanin ini apa sih? Tanin adalah senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan. Rasanya yang pahit dan kelat yang bereaksi dengan menggumpalkan protein atau senyawa organik. Kemudian pengukuran pH pada filter dengan hasil yang didapatkan yaitu 9,4. Kemudian ditambahkan asam sulfat sebanyak 4 mili ke dalam filter dan dilakukan pengukuran kembali sehingga didapatkan pH netral yaitu 6,41. Nah, identifikasi hasil menggunakan metode KLT dengan UV 254 dan UV 354. Fase diam berupa silika gel GF254 dan fase geraknya berupa klorofom dan etanol. Didapatkan hasil nilai RF sebesar 0,575 dan rendamen 0,04%.
Nah, sehingga, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa simplisa daun teh mengandung senyawa kafein dengan jumlah 3,5% dan pemisahan yang dilakukan pada percobaan ini menggunakan metode ekstraksi prinsip dari ekstraksi, yaitu pemisahan satu atau beberapa zat pada satu cairan dengan bantuan pelarut. Kemudian teknik pemurniannya yaitu digunakan metode sublimasi, di mana prinsipnya, yaitu perubahan zat dari fase padat menjadi fase uap, kemudian dikondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.